Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Lisda Safira. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai Lean Accounting. Lean Accounting merupakan penerapan yang sejalan dengan Lean Manufacturing, yaitu untuk menyederhanakan proses akuntansi dan laporan keuangan. Lean Accounting memiliki beberapa karakteristik, yaitu fokus pada penghapusan pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan sebagai alat pengambil keputusan yang sederhana dan relevan. Tujuan dari Lean Accounting adalah untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan meminimalkan limbah. Selanjutnya yaitu prinsip utama Lean Accounting. Yang pertama, fokus pada nilai, yaitu dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan aktivitas yang bisa menambah nilai bagi pelanggan. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu dengan menggunakan matriks yang relevan untuk menunjukkan kinerja, bukan hanya laporan tradisional. Yang ketiga yaitu pengurangan pemborosan dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang dapat memberikan nilai, contohnya seperti waktu tunggu dan kelebihan persediaan. Yang keempat yaitu peningkatan berkelanjutan dengan cara mendorong budaya berkelanjutan dalam semua aspek organisasi. Yang terakhir yaitu tim keterlibatan dengan melibatkan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu arus nilai terfokus dan dapat tidaknya ditelusuri dengan biaya overhead. Jadi sistem perhitungan biaya itu menggunakan 3 metode untuk membebankan berbagai biaya ke produk, yaitu ada metode penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Nah, di antara ketiga metode tersebut, metode yang paling akurat yaitu adalah dengan metode penelusuran langsung. Karena penelusuran langsung memungkinkan identifikasi biaya yang tepat terkait dengan produk atau layanan tertentu. Metode ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang berlangsung di dalam organisasi. Penelusuran langsung juga membantu perusahaan untuk fokus pada aktivitas yang bisa menambah nilai sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang biaya target atau target costing. Perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk menentukan harga terbaik untuk produk mereka. Salah satunya adalah target costing. Target costing adalah salah satu strategi yang dapat memberi perusahaan kemampuan untuk menentukan titik harga dan informasi penting lainnya tentang produk baru sebelum mereka memproduksinya. Jika Anda berada di dalam suatu industri yang kompetitif di mana penawaran dan permintaan mendorong penetapan harga produk, maka dengan memahami biaya target ini dapat sangat bermanfaat. Target costing dapat digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk sebelum mereka memproduksinya atau menjualnya. Strategi ini menentukan perusahaan apakah mereka dapat memproduksi produk baru atau mencapai target laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, maka mereka dapat membatalkan rencana produk tersebut. Untuk produk yang bisa diterapkan, mereka dapat merencanakan biaya mereka di awal siklus hidup. Untuk menghitung biaya target per unit produksi, kurangi margin keuntungan yang diinginkan produk dari harga jual targetnya. Untuk rumus biaya target itu sendiri adalah harga jual dikurang margin keuntungan sama dengan target costing.
Sepanjang siklus hidup produk, perusahaan dapat terus menggunakan biaya target sebagai acuan bahwa produk mereka akan tetap menguntungkan atau terus menguntungkan. Penetapan biaya target ini menjadi sangat berguna dalam bidang industri yang tingkat pesaingnya tinggi, termaksud dalam bidang konstruksi, perawatan kesehatan, dan barang konsumsi. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Rahmat Aryansah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan apa itu balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah suatu metode yang dirancang untuk memberikan pengukuran kinerja pada suatu organisasi. Metode ini menggunakan 4 perspektif utama sebagai alat ukurnya, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman, BSC mengalami transformasi dari masa ke masa menjadi KPI atau Key Performance Indicator, atau yang sering kita temui pada organisasi itu adalah indikator kinerja utama. Nah, yang mana awalnya ini hanya sebagai alat pengukuran kinerja saja menjadi alat kerangka kerja, yaitu sistem operasi untuk manajemen strategi baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.